dengan tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam doa kita dari dalam dirinya untuk alam yang penuh dengan ilmu sampai yang tadi. Semoga limpahan berkatnya sampai pada kita yang masih istiqomah dalam ajaran ini. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum memulai pembelajaran silakan Adi kami dulu ya. Teman-teman, sebelum belajar mereka berdoa. Menurut percayaan masih berdoa dimulai. Berdoa sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan dulu ya. Wanda, Ricky. Oke, baik. Jadi 5 orang yang kita hadir nanti disampaikan ke keluarga. Kita lanjut ke materi pelajaran hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah formulasi konsentrat pakan ternak ruminansia. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran tentang formulasi konsentrat, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita pertemuan sebelumnya? Oh ya, sebentar. Project series bahan pakan konsentrat. Ada yang masih ingat contoh-contohnya? Contoh bahan pakan untuk konsentrat? Ada ini? Ada padi, tidak padi, oke. Ada jagung, tidak jagung. Kemudian kelapa, kemudian lain. Ya, oke. Terima kasih. Jadi itu adalah salah beberapa contoh dari pakan konsentrat. Ada jagung, tidak padi, mungkin kelapa, dan mungkin lain. Juga masih banyak sekali bahan-bahan lain yang bisa kita gunakan sebagai bahan pakan konsentrat. Nah, sekarang kita masuk ke materi formulasi. Nah, ini capaian pembelajaran kalian pada pertemuan ini, yaitu menerapkan pengelolaan pakan konsentrat yang mencakup perencanaan produksi. Nah, contoh pembelajarannya adalah peserta didik mampu membuat formulasi konsentrat ternak ruminansia. Nah, kriteria pencapaiannya adalah pertama, mengidentifikasi kebutuhan nutrisi ternak. Jadi nanti kalian cari tabel kebutuhan nutrisi ternak. Selanjutnya adalah profil belajar Pancasila. Yang pertama beriman, kedua berpikir kritis, gotong royong. Nah, dalam pembelajaran ini saya menerapkan 3 teknik penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Jadi bagaimana kalian kedisiplinan kalian di dalam pembelajaran. Kemudian yang pengetahuan, asesmen awal, kemudian imbangan kalian di akhir pertemuan. Nah, nilai ketiga adalah keterampilan untuk kerja. Jadi nanti kalian akan membuat formulasi, kemudian yang kedua kalian presentasikan hasil formulasi kalian. Nah, sekarang kita masuk ke asesmen awal. Silahkan kalian ambil HP, kemudian buka Google Chrome untuk masuk ke kelas poin. Oke, soalnya adalah apakah Anda memahami kebutuhan nutrisi ternak ruminansia? Jadi jawabannya ya atau tidak. Setelah kita asesmen awal, jadi kesimpulannya adalah kalian rata-rata belum memahami bagaimana formulasi konsentrat itu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke orientasi masalah. Nah, kita ketahui bersama bahwa pakan itu adalah biaya tertinggi dalam usaha peternakan. Jadi biayanya itu mencapai 70-80%. Jadi misalnya kalian dalam usaha peternakan, dalam satu kasus produksi misalnya kalian modalnya 10 juta, maka 7-8 juta itu hanya habis dipakan. Itu tinggi sekali biaya produksi. Nah, untuk itu saya mau sedikit cerita tentang waktu kemarin saya ke Jawa. Ada yang sudah pernah ke Jawa? Jawa sudah pernah ya. Jadi kemarin waktu saya screening di sana, saya menemukan mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 perusahaan, sebut saja perusahaan A dan juga perusahaan B. Nah, sama-sama mereka berusaha dalam sapi potong. Jadi mereka mengimpor sapi dari Australia, mereka datangkan, dipelihara selama kurang lebih 40 hari, kemudian mereka jual. Nah, salah satu peternakan itu dia menggunakan konsentrat yang dari pabrik, konsentrat pabrikan. Sedangkan peternak B atau perusahaan B dia konsentratnya dibuat sendiri. Jadi mereka sama-sama
menginginkan pertambahan berat badan sekian dalam waktu 1 hari. Jadi target mereka sampai 2 kg per hari pertambahan berat badannya. Nah, yang buat perusahaan itu menggunakan konsentrat dari pabrik tanpa ada sentuhan apa-apa, jadi didirikan di Jawa dan juga konsentrat dari pabrik. Nah, sedangkan untuk perusahaan B, dia menyusun sendiri formulasinya, menyusun sendiri konsentratnya dengan juga didapatkan di Jawa. Nah, pada akhir setelah produksi mereka panen. Nah, yang peternak B, dia untungnya mencapai 30 juta. 30 juta dalam satu produksi, sedangkan peternak A atau perusahaan A hanya mencapai 10 juta untuknya satu kali produksi. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa menggunakan atau memformulasi sendiri konsentrat itu sangat penting untuk kita lakukan, karena kita ketahui bersama bahwa biaya pakan itu adalah biaya tertinggi dalam produksi. Jadi olehnya kita sangat perlu membuat formulasi. Oke, sekarang kita lanjut ke mengorganisasikan peserta didik. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok, 3 kelompok, kalian ada 12 orang. Jadi sekarang kalian berhitung 1 sampai 3. Kita bagi kelompok dulu. Ayo dari sini 1 sampai 3. Oke, sebelum kita atur kursi, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Asra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di tempat saya hanya terdapat 2 jenis bahan konsentrat, maka bagaimana cara saya membuat formulasi? Oke, jadi pertanyaannya adalah jika di tempatnya Asra hanya terdapat, misalnya hanya terdapat 2 bahan konsentrat, ditanya bagaimana teknik untuk membuat formulasinya. Nah, sebelum saya jawab, ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan Niki. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah dikasih tadi. Jadi jawabannya adalah dengan menggunakan sedikit dapat dilakukan secara normal. Oke, ya bagus sekali. Berikan apa semua untuk Niki. Oke, jadi saya tambahkan jawaban dari Niki tadi. Jadi ketika kita hanya memiliki 2 bahan pakan atau 3, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan metode sini 4 threshold atau perhitungan manual. Jadi nanti akan kalian pelajari pada materi kali ini, tetapi ketika nanti saya bagikan link untuk materi. Nah, untuk itu sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok tadi. Ayo. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 yang merah. Oke, sekarang sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Selanjutnya adalah penyelidikan. Nah, dalam penyelidikan ini nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Silakan kalian kerjakan. Oke, jadi sekarang perhatikan LKPD-nya. Jadi di sini di dalam LKPD ini ada untuk penilaian pengetahuan juga untuk keterampilan. Sekarang kita akan melanjutkan pembuatan formulasi makan berdasarkan LKPD yang sudah saya bagikan sebelumnya. Nanti kelompok 1 akan menggunakan metode saya, kelompok 2 gunakan metode dari Yanti, dan kelompok 3 dari USC. Oke, sekarang metodenya sudah ada di meja saya. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD nomor 7. Kalian isi buat formulasi berdasarkan tujuan produksi. Yang kelompok 1 starter, kelompok 2 keluar, kelompok 3 finisher. Pada kolom aspek user, di situ yang bisa kalian sepakati. Kemudian perhatikan batas nama. Saya berikan waktu 30 menit dari sekarang kalian
sekarang waktunya sudah habis. Silakan kalian presentasikan dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil sistem dari kelompok 3. Jadi total harganya 3.582 per kilogram dengan protein 14,95 dan fiber 16,10. PDN-nya 70,10. Ya itulah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, jadi kelompok 1 mendapatkan formulasi konsentrat untuk fase starter dengan harga 3.706,5 per kilogram. Sedangkan proteinnya dengan kandungan 15,83% dan fiber atau serat 12,19. Sedangkan PDN-nya dapat 67,16%. Jadi rata-rata kalian sudah bisa membuat formulasi berdasarkan fase produksi dengan baik. Maka selanjutnya kita akan menggunakan kerjaan. Jadi sekarang kalian ambil HP, kemudian buka Google Chrome dan masukkan alamat ini untuk mengakses soal ulangan harian. Oke, selesai ya. Jadi sudah masuk semua, ini saya cek tadi. Baik, sebelum kita tutup hari ini, pembelajaran hari ini, salah satu dari kalian silakan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Berdasarkan hasil pembelajaran tadi, kita dapat membuat formulasi dengan 2 bahan pakan yang tersedia di sekitar kita, baik dengan perhitungan manual maupun dengan perhitungan komputerisasi. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya menyampaikan untuk materi pertemuan kita selanjutnya adalah pencampuran konsentrat. Jadi hari ini kita selesai mempelajari bagaimana memformulasi. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pencampuran atau mixing bahan pakan konsentrat yang kita formulasi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya tentang pencampuran, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jadi tidak ada ya. Jadi kalian di rumah minimal baca-baca atau cari literatur tentang ini pencampuran atau mixing konsentrat pakan ternak manusia. Baik, untuk yang pertemuan hari ini silakan Ricky pimpin bawah. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.